sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini kita akan bermain soal-soal terkait dengan fluida statik. Ya, misal untuk contoh pertama. Jadi untuk soal pertama ini adalah balok berukuran 4 cm, 6 cm kali 2 cm, dan panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 2 cm, atau dibolak-balik nggak salah. Masanya 2,4 kg ya, jadi masanya 2 kg. Jika percepatan gravitasinya tempat itu adalah 10, jadi maka pertanyaannya, berapakah gaya beratnya, berapakah massa jenisnya, berapakah tekanan maksimalnya, dan berapa tekanan minimalnya. Jadi kita perlu ketahui untuk gaya berat ini, saya pikir tidak terlalu rumit ya. Ketika kita sudah diketahui informasi bahwa masanya 2,4 kg, kemudian untuk volume kita bisa cari, berarti dari 4 kali 6 kali 2 ya, berarti ini sama dengan 24, sama dengan 48 cm3. Kalau kita ubah ke meter kubik, maka tinggal dari cm ke meter kubik itu kan, dari cm ke meter itu naik 2 kali, karena ini adalah lipat 3 maka menjadi 6 ya, tinggal 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, pertanyaan A ya, jadi pertanyaan A itu adalah berapakah gaya beratnya ya. Gaya beratnya di sini adalah gaya gravitasi, jadi F nya itu adalah gaya gravitasi M kali G. Jadi kalau kita menggambarkan, jadi kalau misalnya kita gambarkan gitu ya, baloknya kita gambarkan ya, gitu ya, maka gaya yang bekerja ini mejanya, misalkan ini mejanya ya, ini mejanya di sini gitu. Maka gaya yang bekerja dia hanya gaya gravitasi bawahnya. Berapa gaya beratnya W. Jadi ini M nya berarti 2,4, karena G sudah diketahui, G nya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka dengan mudah kita akan dapatkan 24 Newton. Nah, kemudian untuk yang massa jenis yaitu rho, berarti massa jenis adalah massa tiap volume ya. Massa kita juga sudah ketahui 2,4 dibagi 48 10 pangkat min 6, sehingga ini kita bahasanya kita naikkan, ini min 6 menjadi positif, di bawah negatif, di atas menjadi positif. Jadi 2,4 10 pangkat menjadi positif 6 ya, berarti 48 saja. Dari sini ketika 24 ini kita kurangi menjadi 24 10 pangkat 5, jadi kita turunkan ya, sini kali 248. Nah, ini bisa dicoret, sini dicoret, seret seret, masih setengah. Nah, berarti setengahnya dari 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 adalah 100.000, berarti 50.000. Jadi massa jenisnya adalah 50.000 kilogram per meter kubik ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan tekanan maksimal. Jadi C, berapakah tekanan maksimal ya. Tekanan maksimal itu terjadi jika permukaan luas itu yang menekan itu sangat kecil ya. Jadi kemarin sudah saya kasih contoh, misalkan kalau seperti ini, ketika kita tekan ini akan lebih sakit. Ketika kita tekankan begini, tangan kita tekan, ini akan terasa lebih sakit dibanding jika kita tekan dengan gaya yang
luas, permukaan luasnya itu lebih luas gitu. Jadi misalkan dalam ukuran balok itu kita ambil contoh misalkan ini baloknya ya, kalau kita naruhnya seperti ini, maaf ini iklannya ini tidak mengiklankan ya, dapatnya balok ini, kalau saya taruh sini dibanding ketika saya naruhnya seperti ini ya, maka tekanannya itu akan lebih besar yang naruhnya seperti ini. Mengapa? Karena permukaan luasnya lebih kecil yang mengenai tempat ini. Berbeda kalau begini, permukaan yang mengenai itu lebih luas sehingga tekanannya kecil. Kalau yang ini, yang di sini juga sama. Nah, jadi yang kalau yang di sini ini lebih luas sedikit. Yang paling sempit itu adalah permukaan yang sebelah sini, yang paling sempit, sehingga tekanan yang paling besar. C. Jadi kalau kita gambarkan, ketika mau mencari P maksimal, ini artinya gaya per A nya minimal ya, A minimal ya, berarti F nya sudah ada tadi, F nya yaitu 24. Nah, A minimal itu didapat dari berapa kali berapa, dari ini berarti ya, yang hasilnya paling kecil ya, jadi yang hasilnya paling kecil yaitu 4 kali 2 yaitu 8 cm kuadrat, maaf, persegi, sehingga di sini 8 10 pangkat min 4 meter persegi kita masukkan, itu berarti 8 10 pangkat min 4 ya, berarti 24 dibagi 8 namanya 3, ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4 Newton meter kuadrat, atau bahasa lainnya Pascal, PA ya. Sedangkan yang D itu P minimal ya, P min itu berarti sebaliknya, kalau itu A nya maksimal sekarang A nya minimal, sekarang A nya maksimal ya. A nya maksimal berarti kita dapatkan perkalian yang paling maksimal 4 kali 6 berarti 24 10 pangkat, ini cm persegi, ini 10 pangkat langsung apa ya, jadi meter persegi. Nah, maka di sini 24 dibagi 24 10 pangkat min 4 ya, kita langsung naikkan menjadi 10 pangkat 4 Newton meter kuadrat atau Pascal. Anda bisa bandingkan, jadi tekanan maksimal itu didapatkan ketika nilainya adalah 30.000, sedangkan minimalnya ini adalah 10.000 ya. Itulah pembahasan tentang tekanan maksimal dan minimal dari pembahasan pertama. Dan uji coba pertanyaan pertama, soalnya sama dengan gini, pertanyaannya juga sama, 4 ini pertanyaan sama, cuma sekarang kita ubah ya, sekarang ya, kita ubah sekarang pertanyaannya adalah balok ini ukurannya kita ganti. Jadi ukurannya itu misalkan Anda mau mengganti, misalkan di sini ukurannya adalah 1 cm kali 5 cm kali 8 cm. Nah, kemudian masanya misalkan kita ganti, masanya adalah 200 gram. Nah, G nya tetap sama
yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka pertanyaannya 4 ini. Pertanyaannya adalah 4 ini. Berapa gaya beratnya berat balok? Berapa massa jenis balok? Berapa tekanan maksimal balok? Tekanan minimal balok. Ya. Kira-kira berapakah itu? Silakan Anda coba jawab dari pertanyaan 1. Ya, soal yang kedua yaitu dalam soal ini adalah danau dengan kedalaman seperti gambar. Massa jenisnya kita anggap ya masih sama, yaitu massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan atmosfer permukaan air, jadi di permukaannya itu 10⁵ Pascal, tentukan ya tekanan hidrostatiknya. Yang pertama, tentukan tekanan hidrostatik yang dialami ikan saat di kedalaman 4 meter dari permukaan. Maaf, 4 meter dari dasar ya, dari dasar baru dari dasar. Jadi jaraknya itu 4 meter dari dasar. 4 meter dari dasar. Dasar ini di sini ya, dasar. Ini sisinya ini posisinya itu 4 meter. Nah, tentukan pula itu tekanan mutlaknya. Ya, itu berapa? Ya, ini tidak terlalu rumit ya, Anda nanti bisa kita jawab bersama. Jadi yang diketahui ya, kita analisis yang diketahui otomatis diketahui ini kan kedalamannya dulu. Hanya itu adalah 4 meter dari dasar sini. Karena ini kedalaman dari permukaan itu 24, maka ketika dari dasar 4 meter berarti hanya adalah 24 kurangi 4, berarti 20 meter. Kemudian P0 itu adalah 10⁵ Pascal. Kemudian Pascal, kemudian G itu 10 ya, per sekon kuadrat. Nah, massa jenis Rho itu adalah 1 gram per cm. Ini harus berubah ke dalam satuan SI, yaitu ada 10⁵ atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, dengan mudah bisa kita tentukan. Yang untuk pertama, kita langsung bisa menentukan berapakah tekanan hidrostatiknya. Rho GH ya. Di Rho nya 10⁵, G nya 10, H nya 20. Maka kita tuliskan 2 10⁵ Pascal. Sedangkan untuk tekanan mutlak P itu sama dengan tinggal dijumlahkan dengan pH. Ini 10⁵ 3 10⁵ Pascal. Ya, oke, sekarang pertanyaan kedua. Misalkan kita ubah ya, soalnya sama kayak gini. Sekarang kita ubah. Soalnya sama untuk pertanyaan kedua, yaitu dari dasarnya sekarang bukan 4 meter, sekarang dari dasarnya adalah 14 meter ya. Tekanan mutlaknya sama, semuanya sama, hanya saya ubah di bagian tekanan apa itu dari dasarnya 14 meter. Pertanyaan maka masih sama, berapakah tekanan hidrostatik, kemudian tentukan tekanan mutlaknya. Yaitu soal untuk nomor 2. Nah, untuk soal yang ketiga adalah kita terapkan contoh dari hukum hidrostatika, yaitu apapun bentuknya permukaan dalam tabung, apapun bentuknya,
maka ketika posisinya sama maka tekanannya akan sama. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan dua cairan, kita anggap aja misalkan cairan ρ1, ρ2, di sini masing-masing sudah ada massa jenisnya 0,6 dan 0,2. Ini massa jenisnya. Karena ini lebih besar maka dia di bawah ya, jadi di bawah. Nah, untuk air kita tahu sendiri massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Nah, dalam soal ini jika selisih permukaan tabung kanan kiri, permukaan di sebelah kiri kanan ini, dengan permukaan di sini, selisih ketinggian selisihnya itu adalah 10 cm. Sedangkan ini 6 cm, maka pertanyaannya adalah berapakah ketinggian air? Ketinggian airnya itu berapa, tinggi air HA dari yang kita lihat dalam gambar ini? Kira-kira berapa? Jadi yang kita tinjau sama itu adalah tekanan yang sama, itu adalah di posisi misalkan kita ambil ini titik A, di sini titik B, tekanan kan sama ya kan. Nanti prinsip hidrostatika adalah P di A itu sama dengan P di B, itu seperti itu. Sedangkan selisihnya, nah ini nanti prinsipnya seperti ini. Selisihnya kita harus tahu sendiri, selisih dari kedua permukaan adalah 10 cm. Nah, kalau selisihnya itu 10 meter, maka kita tahu di sini 6 cm otomatis ya. Jadi ketika H totalnya itu 10 cm, maka untuk H2 itu 6 cm. Nah, berarti untuk H1 adalah 4 cm. 10 kurangi 6. Nah, pertanyaan itu adalah berapakah HA? Nah, ini berapa begitu? Kita sudah tahu ini untuk ρ-nya. Jadi ρ2 sudah ada, ρ ini juga sudah ada. Nah, ρ air itu juga sudah ada, yaitu 1 gram per cm kubik. Nah, maka kita terapkan konsep hidrostatika tadi bahwa PA sama dengan PB. PA, nah PA itu ada dua cairan, berarti P1 plus P2. Di sini hanya P air, nah P airin aja. Maka terapkan ρ 1 GHD1, ρ 2 GHD2. Ini ρ air, GH air ya. Kita bisa coret G nya. Nah, kemudian ini bisa kita masukkan langsung. Untuk ρ1 0,6, H1 itu 4, kemudian ini 0,2, dan ini adalah 6. ρ air itu 1, H airnya maka akan ketemu. Silahkan Anda kalikan, nanti Anda akan mendapatkan H airnya adalah 3,6 cm. Yaitu caranya. Maka kita lanjut pertanyaan 3. Nah, untuk pertanyaan 3, sekarang kita ganti ya, untuk kita ubah ya. Yang ini belum diketahui. Jadi ingat-ingat ini belum diketahui. Kemudian yang diketahui adalah hanya justru yang HA. HA-nya diketahui 4,5. Rho-nya kita ganti. Ini diganti. Ini semuanya tidak diketahui. Semuanya diganti. Rho 1-nya itu 0,8, Rho 2-nya 0,1. Selisihnya masih sama. Selisihnya 10 cm. Selisih antara ini 10 cm masih sama. Sekali lagi masih sama. Maka pertanyaannya ini belum diketahui. Berapa ketinggian H1 kedalaman dari H2? Ketinggian atau kedalaman dari H1 atau H2? Nah, silahkan Anda cari. Nanti otomatis ada dua persamaan dieliminasi ya. Persamaan dari sini dapat satu persamaan, kemudian persamaan dari
selisih ini kan sama dengan H1 tambah H2. Nah silahkan Anda substitusi atau eliminasi, nanti kan ketemu H1 dan H2. Ya, kita lanjutkan soal yang terakhir. Yang terakhir adalah tentang hukum Archimedes. Jadi sebongkah es terapung di laut jika massa jenis air laut itu adalah 1,2 dan massa jenis bongkah es tersebut adalah 0,9, maka volume sebongkah es yang tercelup dalam air sama dengan yang muncul. Nah, itu berapa? Ya, kita ini konsep terapung ya. Konsep terapung itu berarti dalam terapung itu berat dari benda tersebut sama dengan gaya apungnya. Jadi kalau misalkan ini esnya ya, kita buat ini esnya, sebongkah es ini kita belum tahu berapakah yang tercelup. Nah, jadi yang ini yang muncul dan yang ini adalah yang tercelup. Jadi volume yang tercelup, volume yang muncul, ini volume yang tercelup. Ini tidak tahu semua ya, nanti di dalam pertanyaan, tapi kita jelas sudah tahu bahwa volume es yaitu totalnya adalah satu bagian gitu, satu bagian. Nah, tadi saya bilang bahwa ini nanti gaya apungnya ini beratnya sama dengan gaya apungnya, sama dengan gaya apung yang ke atas. Ini karena konsepnya adalah terapung. Jadi karena terapung ya, maka terapung ini W sama dengan FA. Nah, W sendiri itu adalah massa benda kali gravitasi, ini rho, G ini rho zat cair ya, G volume tercelup. Nah, di sini tidak ada unsur massa, sehingga kita rubah. Jadi kita ubah dengan konsep apa itu massa jenis ya kan. Jadi adalah rho M per V, sehingga kalau nyari M itu rho benda kali volume benda. Ini rho zat cair, G volume tercelup. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa mencoret G nya, terus kita masukkan rho bendanya. Jadi rho bendanya kita bisa masukkan, yaitu berapa rho bendanya? Rho benda itu sebongkah es, itu 0,9. Volume benda, tulis saja volume benda atau volume es ya, volume es. Kemudian ini 1,2 volume tercelup. Maka dari sini kita akan dapat volume tercelup adalah 9 dibagi 12, yaitu 3/4 volume benda. Artinya 3/4 nya. Maka yang muncul berapa berarti ya? Volume air yang tercelup dalam air sama dengan berapa kali volume yang munculnya, yaitu 3/4 benda dari volume benda. Nah, kalau dibandingkan dengan volume yang muncul, nah berarti yang muncul karena volume benda itu sama dengan volume tercelup ditambah volume muncul, ya sudah, berarti ini 3/4 volume benda volume muncul. Dari sini maka jelas bahwa volume yang muncul itu adalah 1/4 volume benda. Nah, jadi ini 3/4, ini 1/4. Artinya berapa kalinya kalau dibandingkan berarti seperti ini, antara volume sebongkah yang tercelup sama dengan yang muncul, berarti berapa kalinya? 3 kalinya. Nah, jadi ini 3 kalinya. Artinya pertanyaan ini adalah 3 kali.
3 kali volume yang muncul, karena di sini 3/4, di sini 1/4. Jadi ini adalah 3 kalinya ini. Jadi kalau kita konekkan, jadi V ter 3 kali V muncul. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, bagaimana jika kita ubah rho air laut kita bandingkan dengan rho es. Misalkan rho air lautnya ini kita masukkan misalkan 1,4, kemudian rho S-nya di sini misalkan 0,7. Nah, pertanyaannya adalah berapa perbandingan ya. Jadi perbandingan V muncul dengan volume yang tercelup. Nah, kira-kira berapa? Itulah pembahasan dari yang sudah saya janjikan tadi. Jadi ada 4 pembahasan, yaitu tentang tekanan itu sudah 1 soal, kemudian ini juga 1 soal bergabung dengan sini, kemudian ini tadi 1 soal, dan 0,5 1 soal. Dari saya sekian dulu, ada kurang mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.